Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar nih semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, berarti murid-murid ibu sehat semua ya hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai Bangun ruang sisi datar. ya bangun ruang sisi datar. Jadi minggu ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung. Ada yang tahu apa saja bangun ruang sisi lengkung? Ya, tabung, Bola kerucut. kerucut, Sepak bola. bola. Ya, bagus sekali. Jadi bangun ruang sisi lengkung itu ada tiga, yaitu tabung, bola, dan kerucut. Tetapi pada hari ini kita hanya membahas satu saja, yaitu tabung. Nah, siapa yang tahu contoh tabung di kehidupan sehari-hari yang selalu kita temui? Celengan. Celengan. Apa? Toples. Bagus. Ada lagi? Drum. Drum. Bagus. Bagus betul. Ada lagi? Tempat cat. Tempat cat boleh. Ya, jadi di kehidupan sehari-hari itu banyak sekali kita temui ya bentuk tabung. Ibu ada bawa contoh di kehidupan sehari-hari. Tada! Ini adalah toples. Toples mini. Toples ini berbentuk seperti tabung. Jadi sebelum kita mengetahui apa sih tabung itu, kita harus mengetahui dulu unsur-unsur yang ada di dalam tabung ini. Nah, untuk kita mengetahui unsur-unsurnya, kita harus membongkar tabung ini menjadi Jaring-jaring. jaring-jaring. Ini dia jaring-jaring tabung sudah dibuat dari rumah. Ini adalah contoh jaring-jaring dari tabung. Nih, dari jaring-jaring tabung ini ada yang tahu apa saja unsur-unsur dari tabung? Lingkaran. Lingkaran, ada lagi Persegi panjang. persegi panjang. Ya, jadi unsur-unsur dari tabung itu ada tiga ya secara umum. Ya. Yang pertama yaitu sebagai Penuh tutup. ya tutup dari tabung. Yang kedua ini disebut sebagai apa? Selimut. Selimut tabung. Dan yang terakhir yang ketiga disebut sebagai alas tabung. Ada yang tahu? Nah, minggu-minggu yang kemarin kita juga belajar ini, yaitu mengenai bangun datar. Ada yang tahu bentuk dari alas dan tutup tabung ini? Lingkaran. Lingkaran. Di mana tabung ini memiliki alas dan tutup tabung yang berbentuk sama, yaitu bentuk lingkaran dengan luas dan keliling yang sama. Sedangkan bagian kedua yaitu selimut tabung. Selimut tabung ini berbentuk seperti persegi panjang, di mana di bangun ruang silengkung ini, si persegi panjang ini kita sebut sebagai bangun datar yang melengkung. Mengapa melengkung? Karena dia mengelilingi alas dari tabung tersebut. Nah, dari unsur-unsur tabung yang kita ketahui tadi, ada yang tahu apa definisi dari tabung? Ada yang tahu? Dari unsur-unsur tadi kita sebut ada dia alas, ada tutup, ada selimut. Pak, ayo. Coba kamu Lela. Apa? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Ya kamu coba. Lingkaran. Boleh, bagus. Ada lagi? Ya, Desta. Selengkung yang terbentuk dari dua bangun datar. Bagus, boleh. Jadi, dapat kita simpulkan, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari dua buah lingkaran, yaitu tutupnya dan alas tabung, dan memiliki satu buah selimut yang mengelilingi alas tersebut, di mana selimutnya itu berbentuk seperti persegi panjang. Nah, kita lanjut ke rumus dari tabung.
rumus dari tabung. Pertama kita mencari Saya bu. belum. Di mana volume tabung ini dapat kita temui dari bangun datar yang terdapat pada tabung. Ada yang masih ingat apa rumus luas dari lingkaran? Saya bu. Pak ya Lela. R kuadrat. PR kuadrat bagus, masih ingat ya? PR kuadrat. PR kuadrat. Jadi untuk mengetahui volume dari tabung ini kita ambil dari luas lingkaran dan tingginya karena dia menampung seperti ini. Tutupnya kita hiraukan untuk volume karena tutupnya tidak mempengaruhi volume dari tabung tersebut. Jadi luas dari lingkarannya dan tinggi dari tabungnya, berarti tingginya tinggi persegi ini ya kan? Iya. Ya. Berarti luas dari lingkaran dikali dengan T. tingginya. Tinggi dari tabung. Di mana luas lingkaran itu tadi apa? PR kuadrat. PR kuadrat. Bagus. Dikali tinggi. Inilah rumus dari volume tabung. Yaitu luas permukaan tabung. Luas permukaan, karena tabung itu terdiri dari lingkaran yang persegi panjang, maka kita ambil juga dari alasnya yaitu lingkaran. Tadi rumus luas lingkaran tadi apa? PR kuadrat. Iya bu. Ya, karena tabung ini memiliki alas dan tutup lingkaran, maka kita kali 2. Kita letak di depannya ya. Jadi 2PR kuadrat ditambah selimutnya itu berbentuk persegi panjang, di mana rumus luas dari persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Ya, panjang dikali lebar. Nah, kita turunin lagi. 2PR kuadrat tetap, di mana panjang dari persegi panjang ini kita ganti menjadi luas dari maksud ibu keliling dari lingkaran. Apa rumus keliling dari lingkaran? PR kuadrat. 2 PR. Iya. 2PR dikali lebarnya itu kita sebut sebagai tinggi. Maka kita dapatkan rumusnya adalah 2PR kuadrat ditambah 2PR dikali tinggi. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal. Sebuah tabung, sebuah drum lah ya. Sebuah drum. Ini dia contohnya. Memiliki luas alasnya. Nggak usah luas alas. Memiliki jari-jari dari alasnya itu sebesar 14 cm. Kemudian tingginya kita kasih 20 cm. Nah, yang ditanya ini dia. Yang ditanya adalah volume dari tabung tersebut. Nah, ada yang ingat apa tadi volume tabung? Rumusnya PR kuadrat dikali T. ya, bagus. Desta bagus ya, masih ingat. Kita masukin langsung ya. Berarti PR kuadrat dikali T. Pi, berapa nilai Pi? Kalau R-nya 7. ya, bagus. 22/7. Dikali R-nya berapa? 7. 14 loh. 14. 14 dikali 14 dikali tingginya 20. Ini bisa 2. Jadinya berapa? 44 kali 14 kali 20. Berapa? Ayo hitung. Berapa ya? Hitung. Ya hitung. Jangan nanti dulu. 14 kali 20. Berapa? 13.320. 12.320. Bagus. 12.320. Satuannya apa? T.
sentimeter kubik. Ya bagus, sentimeter kubik. Kalau volume itu sentimeter kubik ya. Ya, Bu. Nah kalau ditanya luas permukaan, ada yang bisa? Luas permukaan tadi rumusnya apa? 2πr Kuadrat. ya 2πr kuadrat ditambah 2πr 2πrt. Bagus. Kita masukin 2, dimana pi-nya berapa? 22/7. 22/7 dikali 14 dikali 14 ditambah 2 kali 22/7 dikali 14 dikali 20. Ini bisa jadi bawah 2. Coba cari berapa hasilnya? 2 dikali 22 dikali 14 dari sama. Ditambah ayo berapa? Berapa ayo? Ingat ya, ini ada tanda tambah, berarti kita kaliin dulu ini semua. Kita kaliin hasilnya. Kalau ini dikali, ini hasilnya 1232. Ini 2 dikali 22 dikali 2 dikali 20, 1760. Ditambah hasilnya berapa? 2992 Ya betul, 2992. Gimana satuannya? centimeter persegi. Ya betul, sentimeter persegi. Yeay. Paham mengenai volume dan luas permukaan? Paham, Bu. Bagus. Nanti Ibu akan memberi tugas untuk di rumah ya. Siap. Oke, kita simpulin dulu lah. Biar Ibu tahu apakah kalian betul-betul paham atau tidak nih. Apa itu tabung? Definisi tabung tadi apa? Definisi tabung. Tidak bangun datar. Bangun ruang sisi lengkung. Yang terdiri dari dua buah lingkaran. Ya, Dan itu satu persegi. dan tutupnya dan memiliki Selimut. selimut yang berbentuk seperti Persegi panjang. Bagus. Tadi rumus dari volume tabung apa? Volume tabung. PR kuadrat dikali kuadrat T. Luas permukaannya 2πr kuadrat ditambah 2πr kali T. bagus. Jadi dipelajari lagi di rumah, nanti Ibu akan memberikan tugas. Karena waktunya sudah habis, jadi cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.